Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Santi Yustini SEMAK, selalu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Fadilah, dengan akhiran NIM 088 dari kelas B, jurusan Perbankan Syariah. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil tugas dari UAS mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tugas yang saya buat ini berjudul Platform E-commerce menjadi penyedia pemungut pajak. Ya, akhir tahun lalu di 2018 keluar peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagaimana nanti e-commerce akan dipungut pajaknya. Kita lihat lebih detail seperti apa peraturannya. Ini dia PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Dan nanti akan berlaku 1 April 2019. Nah, ini memang menciptakan pro dan kontra. Sementara itu, misalnya dari sisi Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA meminta penundaan atas pelaksanaan aturan ini karena disebutkan bahwa aturan ini bisa menjadi barrier atau entry barrier bagi UMKM yang baru akan masuk memasarkan produk mereka melalui sistem. Selanjutnya untuk masuk ke pembahasan, yang pertama platform e-commerce dalam pemungutan pajak, yang kedua tantangan dalam pemungutan pajak di platform e-commerce, yang ketiga peraturan dan kebijakan dalam pemungutan pajak di platform e-commerce, dan yang terakhir solusi dan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak di platform e-commerce. Untuk materi pertama, platform e-commerce dalam pemungutan pajak. Peran utama platform e-commerce dalam pemungutan pajak antara lain yang pertama, identifikasi dan pemantauan transaksi. Platform e-commerce memungkinkan identifikasi penjual dan pembeli, serta menyediakan catatan transaksi yang dapat digunakan untuk pemantauan oleh otoritas pajak. Yang kedua, pemungutan pajak otomatis. Platform e-commerce dapat secara otomatis menghitung dan memungut pajak yang relevan saat transaksi dilakukan. Yang ketiga, pelaporan dan pembayaran pajak. Platform e-commerce menyediakan fasilitas pelaporan dan pembayaran pajak yang memudahkan penjual untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang keempat, edukasi dan kesadaran perpajakan. Platform e-commerce dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban perpajakan melalui informasi dan panduan yang disediakan kepada penjual dan pembeli. Lalu selanjutnya tantangan dalam pemungutan pajak di platform e-commerce. Yang pertama itu ada identifikasi dan verifikasi data transaksi yang kompleks. Tantangan ini dalam mengidentifikasi dan memverifikasi data transaksi di platform e-commerce yang melibatkan banyak pelaku dan volume terutama dalam skala yang besar. Lalu penyesuaian dengan regulasi perpajakan yang terus berkembang dan berubah. Tantangan ini dalam menyesuaikan peraturan perpajakan dengan perkembangan teknologi dan tren e-commerce yang cepat. Yang ketiga, penanganan transaksi lintas batas yang melibatkan berbagai yurisdiksi perpajakan. Tantangan ini dalam mengatasi kompleksitas pemungutan pajak di transaksi e-commerce yang melintasi batas negara. Lalu yang keempat, mengatasi ketidakpatuhan pajak. Tantangan yang dilakukan oleh beberapa penjual atau platform e-commerce yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Lalu yang kelima, ada keterbatasan sumber daya dan kapabilitas bagi otoritas pajak dalam mengawasi dan memeriksa transaksi e-commerce. Tantangan ini dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak di platform e-commerce. Lalu yang keenam, penyesuaian teknologi dan sistem. Tantangan ini dalam mengadopsi dan menyesuaikan teknologi dan sistem yang diperlukan untuk pemantauan, pemungutan pajak otomatis, dan pelaporan yang efisien di platform e-commerce. Lalu yang ketujuh, keberlanjutan dan perkembangan e-commerce. Ini adalah tantangan dalam menjaga keberlanjutan pemungutan pajak di tengah pertumbuhan dan perkembangan terus-menerus di industri e-commerce. Lalu yang terakhir itu ada ketidakseimbangan antara penerimaan dan potensi pajak. Tantangan dalam mencapai keseimbangan antara potensi pajak yang dihasilkan dari transaksi e-commerce dan penerimaan pajak yang sebenarnya. Lalu peraturan kebijakan dalam pemungutan pajak di platform e-commerce. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden atau Perpres nomor 74/2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik atau roadmap e-commerce. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pajak pada transaksi e-commerce adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK
2018 tentang perlakuan perpajakan dan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik yang mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 April 2019. Tujuan dari berlakunya PMK nomor 210 tahun 2018 adalah untuk menciptakan suatu kesetaraan antara para pelaku usaha yang menawarkan produknya pada media online. Objek pajak yang termuat dalam PMK nomor 210 tahun 2018 adalah semua transaksi perdagangan yang terkait dengan penggunaan platform marketplace, yaitu bagi pihak penyedia jasa, para pelapor dan pembelinya. Adapun para penyedia jasa yang dimaksud adalah seperti lazada.co.id, olx.co.id, bukalapak.com, dan juga tokopedia.com. Solusi dan upaya untuk meningkatkan efek pemungutan pajak di platform e-commerce. Yang pertama itu meningkatkan kerjasama antara platform e-commerce dan otoritas pajak, termasuk berbagai data transaksi secara rutin. Yang kedua, dan mengembangkan teknologi dan sistem yang lebih canggih untuk mendukung pemantauan dan pemungutan pajak secara otomatis. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi potensi ketidakpatuhan pajak. Yang keempat, ada meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang tentang kewajiban perpajakan di kalangan penjual dan pembeli melalui edukasi dan kampanye sosialisasi. Yang kelima, ada memperkuat pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku e-commerce yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Dan yang terakhir, ada mengkaji kebijakan perpajakan yang relevan agar tetap sesuai dengan perkembangan teknologi dan tren e-commerce. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.